ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat menikmatinya dan mensyukurinya hadir di majlis yang paling mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang terbaik ini, segala kemuliaan Allah limpahkan kepada kita, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pagi hari ini berkenaan dengan materi fikih, yaitu al-mawadhi allati la yusalli fiha. Tempat-tempat yang kita tidak boleh sholat di dalamnya. Jadi sebetulnya kalau kita mendengar kata sholat, itu berarti berkaitan dengan masjid dan berkaitan dengan sholat jamaah. Walaupun memang di mana saja kita bisa sholat, seperti yang kita jelaskan pada kesempatan ini. Tapi ketika kita mendengar kata sholat, maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah al-masjidu wa sholatul jamaah, terutama untuk bapak-bapak. Wa amal mawadi allati yusallu fiha fa inna minan nas man ajaja sholat fi kulli mawdu'in la takunu fihi najasah. Bahwa yang namanya kita sholat itu di mana saja boleh, selama di tempat itu tidak ada najis. Jadi kita beribadah, sholat itu, mengabdi kepada Allah itu adalah fi kulli maudu'in, kecuali di tempat itu ada najis, maka kita tidak boleh sholat di tempat tersebut. Walaupun wa minhum man istasna min dalika sab'atun mawadi. Sebetulnya di mana saja kita bisa sholat, tapi dari ulama ada yang mengecualikan, ada istisna, ada exception, ya. Secara umum di mana saja boleh sholat, tapi ada tapinya nih. Pertama adalah ada 7 tempat dijelaskan dalam kitab ini. Pertama adalah fil mazbalah, tempat yang memang itu kotor. Mazbalah ini dalam bahasa Arab itu tempat sampah sebetulnya. Kalau tempat sampah kan kecil, kalau ini tempat jadi gede. Ya, jadi disebut mazbalah. Yang kedua majazrarah, yaitu tempat menyembelih binatang. Kemudian al-maqbarah, kuburan. Kemudian qari'ut tariq. Ini dikatakan di sini di jalan raya, artinya di pinggir jalan raya, bukan di jalan rayanya. Ya, di pinggir jalan raya. Kemudian al-hammam, kamar mandi.
Kemudian ma'atinul ibil, kandang unta. Wa fawqa dhuhri baitillah, dan di atas Ka'bah. Ini para ulama menjelaskan tempat ini, saya yakin sudah ada beberapa penelitian sehingga sampai disebutkan. Kalau saya lihat di sini tidak ada kandang onta, tidak ada kandang kambing gitu kan ya, karena kambing di sana jarang. Atau ada nggak di Arab kambing? Ada, cuma lebih banyak onta bisa jadi. Ya. Jadi tempat-tempat inilah yang dikecualikan, walaupun secara umum di mana saja boleh sholat, tapi ini istisna, di 7 tempat inilah tidak boleh sholat. Wa minhum man istasna min dalika al-maqbarah faqat. Kemudian pendapat yang lain tidak 7, cukup 1 yang tidak boleh sholat itu di kuburan. Sebetulnya di kuburan boleh sholat apa enggak? Boleh. Sholatnya sholat gaib. Jadi kalau Bapak ini sudah lama enggak pulang kampung, ya, kemudian pulang kampung, tahu-tahu tetangga sudah meninggal. Di mana dikuburnya? Antum datangi kuburannya itu, antum sholat di situ boleh. Ya. Itu kaitannya dengan sholat di kuburan itu boleh sholat, tapi sholat gaib. Sholat gaib artinya karena jenazahnya sudah di dalam kubur, udah nggak kelihatan. Gaib itu kan artinya apa? Ada tapi tidak kelihatan. Wa minhum man istasna al-maqbarah wal hammam. Sebagian lagi mengecualikan yang tidak boleh sholat itu kuburan dan kamar mandi. Wa minhum man kariha shalah fi hadal mawadi al-manhi anha walam yubtiluha. Tapi sebagian mengatakan makruh sholat di tempat-tempat tadi yang 7 tadi. Ya, makruh tadi pengertiannya cuma kalau dia sholat di situ tidak batal, tetap sah sholatnya. Cuma makruh. Ya. Wa huwa ahadun maruya an dalika an Malik wa qad rawiya anhu al-jawaz wa hadi riwayah Ibnul Qasim. Itu pendapatnya Imam Malik. Jadi sholat di 7 tempat itu makruh. Cuma kalaupun sholat di tempat itu sholatnya sah. Kenapa mereka berbeda pendapat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau kita mungkin enggak kepikiran gitu kan, paling kita tahu tempat sholat di masjid atau di rumah. Tapi ini sampai sholatnya ada di kandang, unta dan lain sebagainya. Ini sudah tentu bahwa para ulama itu memang mereka memperhatikan betul suasana atau kebiasaan masyarakat di sekitar. Bisa jadi pada zaman itu masjid tidak seperti sekarang yang kita rasakan. Kita ini masjid banyak, alhamdulillah, ya. Di mana apalagi di Royal 2 ini masjid ada berapa? Royal 1 3. Royal 2 1, ada 4 nih di Royal saja. Ya. Royal 1, Royal 2, 4 itu belum musolanya nanti. Ya. Kecuali di sini. Di sini enggak ada musola ya. Ya. Mudah-mudahan para penduduk klaster enggak usah berpikir musola lah. Ya. Masjid aja nih penuhin. Insya Allah, ya, saya berharap untuk Royal 2 ini sudah
markaznya cuma satu. Yang namanya markaz itu memang satu. Kalau ada markaz berarti bukan markaz namanya. Ya. Nah, jadi saya harapkan yang di klaster-klaster itu supaya jangan mendirikan musola. Karena memang saya tanya orang-orang mendirikan musola itu kenapa? Karena jauh katanya. Padahal tidak ada alasan jauh kalau urusan ke masjid. Lagian sejauh apa? Kalau bicara jauh, sejauh apa? Paling jauh kira-kira dari rumah yang ada di Royal 2 ini berapa menit kalau naik motor? 10 menit enggak? Enggak nyampe, enggak jauh lah. Ya. Ya, yang paling jauh saya berarti. Ya. Ya. Jadi saya harapkan ya, karena memang akhirnya nanti jamaahnya terpecah. Ya. Jamaahnya terpecah dan itu sudah tidak menarik lagi. Ya, saya harapkan begitu. Baik, wasababu ikhtilafim, kenapa mereka berbeda pendapat dari apa yang dijelaskan tadi? Ta'arudu zawahiril asar fi hadzal bab. Perbedaan pendapatnya itu memang terjadi ta'arud. Terjadi hadis yang satu dengan yang lain itu berlawanan. Ini diistilahkan berlawanan. Wadhalika annaha huna hadisaini muttafaq alaih. Fa amal muttafaq alaihima, ada hadis yang satu kesahihannya disepakati oleh para ahli hadis. Jadi kalau namanya hadis, ada kemungkinan hadis itu penilaiannya berbeda. Yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan tidak. Sangat mungkin. Ya. Tapi kalau Quran tidak ada. Ini ayat ini tidak sahih, enggak ada. Ya. Kita tidak akan pernah mendapatkan ayat Quran dari 6.600 lebih itu ada yang berpendapat nih ayat ini tidak sahih, tidak ada. Ya, kenapa demikian? Karena Quran itu ditulis Nabi masih hidup. Bahkan ketika Quran itu masih turun, ya, tidak boleh menulis hadis. Kenapa tidak boleh? Takut bercampur. Khaufan al-ikhtilat bainal Quran was sunnah. Karena hadis bahasa Arab, Quran juga bahasa Arab. Ya, pada waktu itu tidak boleh dilarang oleh Rasulullah untuk menulis hadis. Kapan hadis ditulis? Kapan hadis ditulis? Hadis ditulis setelah Nabi Muhammad meninggal. Makanya untuk membuktikan apakah ini qaul Rasul, fi'lur Rasul, takrir Rasul, harus konfirmasi kepada siapa? Nabi sudah tidak ada. Otomatis kepada sahabat. Ya, kepada sahabat. Nah, disitulah nanti akan muncul bahwa beberapa hadis tidak bisa diselusuri sampai sahabat. Yang bisa jadi qaul itu qaul Rasulullah bisa jadi. Cuma tidak bisa diselusuri sampai pada sahabat. Makanya kalau hadis-hadis tentang urusan di dalam itu lebih banyak diriwayatkan oleh siapa? Aisyah. Kalau ada yang meriwayatkan hadis urusan di dalam berarti ngintip dia. Ya. Karena hadis itu ditulis setelah Rasulullah meninggal. Maka kalau Bapak akan mendapatkan perbedaan pendapat kaitannya dengan hadis, itu sangat mungkin. Hadisnya mungkin dia juga, tapi pemahamannya bisa berbeda. Nah, di dalam kitab yang kita pelajari ini ada dua kemungkinan.
memang hadisnya yang berbeda sehingga terjadi perbedaan pendapat, hadisnya sama tapi pemahamannya yang berbeda. Di antaranya hadis yang muttafaq alaihima. Hadis ini disepakati adalah sahih. Utitu khamsan lam yu'tuhunna ahadun qabli wa dzakara fiha wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa inama adrakatni as-shalah shalaitu. Kata Rasulullah, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan 5 ini kepada siapapun sebelum aku, artinya sebelum Nabi Muhammad. Dijelaskan apa yang diberikan kepada Nabi tadi, waju'ilat li al-ardo masjidan. Dijadikanlah untukku bumi ini masjid. Makanya kita di mana saja bisa sholat selama tadi tidak ada najis. Wa tahuran. Bumi ini adalah suci. Nanti harus bedakan antara kotor dan suci. Kotor belum tentu najis. Ya. Kita kena tanah, kotor enggak? Kotor, tapi tanah itu tidak najis. Makanya kalau ada orang kerja, tukang itu, suruh sholat, katanya badan saya kotor, baju saya kotor. Enggak apa-apa kotor. Kan ada alasan begitu ya? Nah, enggak usah mandi, enggak usah. Karena yang terkena badan itu kotor, tapi tidak najis. Itu kaitannya dengan fikih, karena kadang-kadang ada tukang alasannya begitu. Fa'inama adrokatni sholah itu. Maka karena bumi ini masjid dan bumi ini suci, maka kalau datang waktu sholat, ya sudah sholat di situ. Di mana kita berada di situ sholat. Ya kalau orang dalam musafir sekarang ini kita di perjalanan di jalan tol sudah banyak rest area. Ya. Jadi kalau rest areanya belum ada ya sudah berhenti di pinggir tol sholat. Nah di kita belum membudaya itu. Ya, kalau kita lihat di Timur Tengah sudah biasa orang sholat di pinggir jalan, biasa itu. Memang dalilnya begitu. Kalau datang waktu sholat, ya. Fa'ainama adrokatni as-shalah itu. Maka ketika aku di mana saja datang waktu sholat, maka aku sholat. Ini posisinya ketika orang dalam perjalanan. Makanya kalau Bapak biasa ketika sehat dan kemudian berada di rumah, mukim namanya ada di rumah, lalu Bapak sholat berjamaah. Nanti dalam perjalanan musafir, di mana saja waktu sholat datang, Bapak sholat, pahalanya tetap seperti sholat berjamaah. Jadi posisi mukim, Bapak berada di rumah, ya, ketika terdengar adzan, sholat berjamaah. Tapi nanti satu waktu, Bapak dalam musafir, begitu waktu sholat datang, berhenti, sholat di situ. Pahalanya tetap seperti sholat berjamaah. Itu ilat yang pertama. Kedua, kalau Bapak ketika sehat dan ketika ada di rumah, Bapak selalu sholat berjamaah. Dan ketika sakit, Bapak tidak sholat berjamaah. Bapak sholatnya di rumah. Pahalanya tetap dapat sholat berjamaah. Maka orang sehat itu siapa orang sehat? Orang sehat adalah orang yang sholatnya di masjid. Jadi kalau tidak di masjid berarti orang itu sakit. Ya. Jadi
kesehatan kita ini adalah dibuktikannya datang enggak ke masjid. Kenapa demikian? Karena hanya orang yang sakit boleh tidak sholat di masjid. Sedangkan orang yang sholat lebih utama di masjid. Dan kita semakin tua insya Allah semakin sehat. Insya Allah. Ya. Wa ammal ghairul muttafaq alaihima, sedangkan hadis yang tidak disepakati kesahihannya, annahu alaihi salatu wasalam naha ayyusalliya fi sab'ati mawatin fil majbalah wal majrah wal maqbarah wa qari'atut tariq wa fil hammam wa fi mawatinil ibil wa qadhri baitillah. Yang tadi hadis tadi yang 7 tempat itu kesahihannya masih diperdebatkan. Ya. Artinya tidak disepakati kalau itu adalah hadisnya sahih. Wasani marwiyanu qala sallallahu alaihi wasallam sallu fi mawabidil ghanam wala tusallu fi a'tanil ibil. Salatlah kamu di kandang kambing dan jangan salat di kandang onta. Saya tidak tahu kandang kambing sama kandang onta modelnya seperti apa itu. Ya artinya sampai kambing. Dan hadis yang lain, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tatakhiduha kuburan. Ya. Jadikanlah sholat kamu itu di rumah kamu. Kapan kita bapak-bapak sholat di rumah? Di luar sakit. Yaitu sholat sunnah. Ya. Jadi Bapak kalau punya kesempatan qobliyahnya di rumah, afdolnya di rumah. Ini kayak Pak Umar nih dekat rumahnya itu. Ya. Dia bisa qobliyahnya dari rumah karena meleset aja nyampe nih. Ya. Nah, kalau yang lain jauh-jauh gitu qobliyahnya di rumah sampai masjid udah bubar salatnya. Ya. Ini mengikuti Abduliyah bahwa qobliyah atau ba'diyah itu afdolnya di rumah. Maka jadikanlah rumah itu tempat sholat, jangan seperti kuburan. Wala tatakhiduha kubura. Ya, dan jangan engkau jadikan rumah itu seperti kuburan karena tidak pernah dipakai sholat. Bapak rajin sholatnya di masjid berjamaah. Ya, qobliyahnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Ya, tapi tidak pernah rumahnya dipakai sholat sunnah. Maka sholat sunnah yang lain, ya duha, ya tahajud dan lain sebagainya, itu afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Kenapa di rumah? Kalau yang wajib tidak ada istilah riya. Amalan wajib itu memang harus diperlihatkan. Kenapa ente enggak sholat di masjid? Takut riya. Kalau amalan wajib itu boleh diperlihatkan bahkan dianjurkan. Haji itu wajib atau tidak? Wajib. Makanya boleh diperlihatkan. Hal-hal yang sifatnya wajib itu boleh diperlihatkan dan tidak ada alasan riya. Ya, maka untuk supaya kita tidak terkena riya itu amalan-amalan sunnah. Ini untuk menghindari saja. Tapi sebetulnya setiap amalan itu andaikan pun kita mau perlihatkan boleh saja
bisa jadi yang kita perlihatkan itu kita memberikan contoh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau perlu ceritakan apa yang sudah kita lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka imtisalan, supaya diikuti dan menjadi contoh. Fadaban nas fi hadil ahadits salah satu madahib. Dari hadis yang 4 tadi, 2 disepakati kesahihannya, 2 tidak disepakati kesahihannya. Dari 4 hadis tadi, maka ulama terbagi kepada 3 pendapat. Terbagi kepada 3 pendapat. Pertama, madhab yang menyatakan madhabut tarjih wan nasakh. Siapa yang menjelaskan nih? Saya berulang-ulang menjelaskan tarjih. Tarjih itu gimana memahaminya? Ya, tarjih itu memilih dari hadis yang ada mana yang lebih kuat. Ya. Kalau ibu perempuan mau dilamar, perempuan perawan mau dilamar, itu madhabnya harus madhab tarjih. Karena tidak boleh diambil semuanya. Ada 2 laki-laki atau lebih mau melamar perempuan. Nah, si perempuan itu harus pakai madhab tarjih. Mana yang lebih ganteng, yang lebih soleh, dan lebih-lebih berikutnya. Itu namanya madhab tarjih. Memilih dari yang ada, mana yang lebih kuat. Yang kedua, madhabul bina. A'ni bina'ul khas alal am. Dari hadis yang ada ini, dia disebut madhabul bina. Itu hadis itu adalah sebetulnya khas, tapi pengertiannya am. Dipahami adalah umum, walaupun hadis itu khusus. Nanti kita harus membedakan antara hadis yang konotasinya itu adalah khas dan am, khusus dan umum. Yang ketiga, madhabul jam'i. Dari hadis yang 4 itu digabung, diambil bisa. Jadi kalau laki-laki mau milih calon istri, calonnya ada 3. Boleh nggak diambil semuanya? Boleh, itu namanya madhabul jam'i. Ya, ini biar ada gampangan contohnya. Jadi dia tidak perlu milih, pilih semuanya. Kalau milih satu namanya apa? Tarjih. Milih satu dari yang ada itu namanya tarjih. Tapi kalau memilih yang ada tapi diambil semuanya namanya jam'u, madhabul jam'i. Nah, itu rada gampang permisalannya itu. Fa amma man dhahaba madhabut tarjih wan nasakh fa akhadhal hadis bil masyhur wa huwa qaulu alaihi salatu wasalam ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran. Kalau madhab tarjih berarti yang dipilih hadis ini. Dijadikan untukku, kata Rasulullah, bumi ini masjid dan suci. Dan sekaligus hadis ini adalah nasakh, menghapus hadis-hadis yang lain. Ya. Jadi pendapat madhab yang pertama itu madhabut tarjih wan nasakh. Pengertian tarjih artinya dari hadis yang ada berapa tadi hadisnya? 4. Madhabut tarjih dipilih satu. Apa yang satu itu? Dijadikan untukku bumi masjid dan masjid itu suci. Sedangkan madhabun nasakh yang lainnya berarti enggak berlaku. Enggak berlaku pengertiannya tidak bisa dijadikan dalil. Memang ada dalam ilmu usul fiqh ada yang namanya nasakh, menghapus. Ya.
Ada Quran dihapus dengan Quran, walaupun itu ulama berbeda pendapat. Ada Quran dihapus dengan hadis. Ada hadis dihapus dengan Quran, ada hadis dihapus dengan hadis. Itu ada pembagiannya nanti. Ya. Kaitannya adalah soal nasakh. Ada yang nasakhnya tulisannya tidak dinasakh tapi maknanya yang dinasakh. Itu dalam pembahasan usul fiqh. Nah, di dalam madhab yang pertama ini ada disebut madhab tarjih. Dari 4 hadis tadi yang dipilih 1. Jadi 3 hadis itu dianggap tidak berlaku. Atau tidak diambil gampangnya. Yang kedua adalah nasakh. Dari yang 4 itu diambil 1 dan yang 3 itu dihapus. Artinya hukumnya tidak berlaku. Wa qala hadza nasikhun li ghairihi. Ya anna hadhihi hiya fadailu lahu alaihi salatu wassalam. Karena memang yang lain-lainnya itu dihapus, dinasakh oleh hadis tadi yang menyatakan salat itu di mana saja boleh. Karena posisi bumi itu suci. Sedangkan wa amma man dhahaba madhhabul bina'ul khas alal am faqala hadisul ibahah amun wa hadisun nahyi khasun. Yang membolehkan dikatakan hadis yang membolehkan itu umum. Tapi hadis yang melarangnya itu khusus. Contohnya apa? Tadi tidak boleh di kamar mandi, tapi ada yang menyatakan hanya boleh di kuburan saja. Berarti yang lainnya adalah am. Bapak-bapak, ibu-ibu supaya masuk ke ruang masjid. Ruang masjid itu khos. Tapi akhirnya ada yang di luar. Kata-kata yang di luar ini juga masjid juga kan gitu. Maka akhirnya dia duduk di luar masjid. Sebetulnya masjid itu mana? Khos di dalam. Kalau yang di teras masjid apa bukan? Dibilang masjid juga. Itu berarti masuk kategori am. Makanya dia duduknya di luar masjid. Misalnya, itu contoh aja. Walaupun memang ada yang begitu. Al-am wal khas. Jadi yang boleh itu am, yang dilarang itu khas. Jadi semuanya tidak dilarang, hanya tempat tertentu saja yang dilarang. Famin haula man istasna as-sab'ah mawadhi' wa minhu man istasna al-hammam wal maqbarah. Jadi dari seluruhnya bumi yang luas itu adalah dia boleh sholat, tapi ada yang berpendapat 7 tempat itu pokoknya nggak boleh dipakai sholat. Nah, tapi ada yang mengatakan yang tidak boleh tidak 7, hanya 2, al-hammam wal maqbarah, kamar mandi dan kuburan. Ada cerita soal orang sholat di kamar mandi. Ya, jadi orang Islam kerja di negara kafir tidak boleh dia sholat. Supaya tidak ketahuan sholatnya di kamar mandi. Boleh enggak? Dalam kondisi seperti itu boleh. Ya. Karena kalau dia sholat tidak di kamar mandi mesti kelihatan. Kalau orang di kamar mandi dianggapnya lagi mandi atau lagi apa kan? Tidak ada orang berpikir lagi sholat. Ya, maka kondisi seperti itu boleh. Makanya katakan di sini dari yang 7 itu boleh 2. Yang tidak boleh, yang boleh 2 di hammam dan maqbarah. Wa qala hadha huwa sabit an sallallahu wasallam li'annahu qad ruwiya aidan an-nahyu anhuma mafrodani wa min istasna al-maqbarah faqat. Ada yang berpendapat yang enggak boleh di kuburan saja. Ya, jadi tempat lain boleh. Ini untuk menyimpulkan
dari hadis-hadis yang ada tadi ada 4 hadis. Ya, yang 2-nya sahihnya disepakati, yang 2-nya tidak disepakati. Dari 4 hadis itu muncullah 3 model dalam mengistinbatkan hadis. Yang satu, dia hanya mengambil dari 4 itu 1 hadis. Namanya tarjih. Yang kedua, madhabul bina, yang am dan yang khos. Kalau am itu adalah sesuatu yang tidak boleh, kalau khos yang dibolehkan. Yang ketiganya madhabul jam'i. Seluruh bumi boleh pakai sholat. Itu hadisnya 1. Hadis yang lainnya boleh juga sholat di kuburan. Berarti dia ngambil 2 hadis. Menggabungkan dari hadis yang ada. Karena dia menggabungkan dari hadis yang ada disebut madhabul jam'i. Wakhtalafu fi sholatil bi'i wal kanais. Berbeda pendapat sholat di tempat ibadah orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Tempat sholat, kalau tadi kan kamar mandi dan lain sebagainya. Ini sekarang perbedaannya tempat sholatnya di tempat ibadah Yahudi dan tempat ibadah Nasrani. Pakarihahuma kaumun. Ada yang berpendapat tempat sholat atau sholat di tempat ibadah Yahudi dan Nasrani itu hukumnya makruh. Makruh itu berarti masih boleh atau tidak? Boleh, sholatnya tetap sah. Yang kedua, wa ajazaha kaumun. Ada yang berpendapat boleh dia sholat di tempat ibadah Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, wa farraqa qaumun baina ayyakuna fiha suwarun aw la yakun. Ada pendapat boleh sholat di situ, tapi harus dihilangkan simbol-simbolnya. Ya, kalau memang sholat di gereja berarti apa yang harus dihilangkan? Patungnya dan salibnya misalkan. Ya. Jadi simbol yang ada di tempat itu supaya dihilangkan baru boleh. Itu pendapat yang ketiga. Wa huwa madhabu Ibnu Abbas liqauli Umar la tadkhulu kanaisah min ajlit tamasil. Jangan kamu masuk ke gereja kalau di dalamnya itu masih ada simbol-simbolnya, patung atau salib. Ya, kalau di gereja itu kan ada patung, ada salib. Ya, kalau di tempat Yahudi bisa jadi juga ada dua-duanya atau ada patungnya saja. Wal illatu fi man karihaha la min ajlit tasawir. Hamalaha ala najasah. Ya. Sedangkan yang mengatakan makruh sholat di gereja atau di tempat ibadah Yahudi itu bukan masalah simbol, tapi tempat itu adalah tempat najis. Makanya kan orang kafir itu najis enggak? Najis akidahnya. Jadi kalau tempat tadi najis tempatnya, pengertiannya adalah karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Bukan najis fisik, bukan. Ya, najis maknawi. Ya, tidak pengertiannya najis hakiki maknawi. Orang kafir boleh nggak masuk ke dalam masjid? Boleh. Ya, Obama itu ke Masjid Al-Istiqlal dulu. Lagian mau ngapain dia ke masjid-masjid segala lagian. Tapi boleh. Yang dikatakan najis itu bukan orangnya, tapi akidahnya.
Wattafaqu ala shalah alal ardi. Wakhtalafu fi shalah ala tanafis wa ghair dzalika mimma yaqudu alaihi alal ardi. Ini mungkin sedikit agak asing, tapi apa yang mau dikehendaki oleh ahli fikih dikatakan kalau di atas bumi itu sepakat ulama boleh. Antum sholat di tanah nggak pakai sajadah boleh nggak? Boleh, itu kan tidak najis. Memang kotor. Ya. Ya dulu kan masjid dulu kan tidak pakai kayak sekarang. Sholatnya di atas pasir. Ya. Nah ini ada ulama sepakat sholat di atas bumi. Tapi ikhtalafu fi shalah ala tanafis wa ghairdzalika mimma yaqud alai alal ardi. Ada berbeda pendapat kaitannya salat di atas permadani. Kalau di atas buminya enggak beda pendapat. Tapi di atas permadaninya berbeda pendapat. Atau mimma yaqudu alaihi alal ardi. Atau apa yang ada di atas bumi tadi. Ini kalau kita contohkan di atas bumi ini, di atas masjid kita ini apa ini? Berarti keramik atau granit. Udah gitu ditambah lagi dengan karpet. Nah, kalau ini masalah ini sebetulnya. Masalah artinya ada berbeda pendapat. Kalau di atas tanah saja nggak ada masalah. Karena secara dalil ya tanah itu suci. Pertanyaannya ada nggak kemungkinan nih karpet ini dibuat dari ada benda yang masuk di dalamnya, benda yang najis? Ada kemungkinan, kira-kira begitu. Ya, ada kemungkinan bahan ini dibuat dari benda yang najis, ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. Kalau bumi tanah nggak ada, makanya kan untuk menghilangkan hadas, menghilangkan hadas besar, ya itu salah satunya dengan tanah. Boleh diganti dengan rinso. Tidak boleh. Tetap dari menghilangkan hadis mughalaghah tadi, ya menghilangkan najis, mughalaghah, ya itu harus dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Boleh nggak diganti? Dengan zaman modern sekarang ini tidak boleh. Sama dengan tayamum. Tayamum pakai debu nggak enak, pakai bedak aja dah. Ya, tidak boleh. Ya, nanti yang suka penelitian teliti itu. Ada apa di balik tanah ciptaan Allah sampai dia bisa menghilangkan najis mughalaghah tadi. Makanya dikatakan di sini tanah tidak ada masalah sholat di atas tanah, tapi ada masalah kalau sudah tanah ditutup sama yang lain. Kalau ini disebut dengan ditutup dengan permadani. Wal jumhur ala ibahati sujud alal hasir, wa ma yusabbihu mimma tunabbihu al ard. Jumhur ulama membolehkan sujud di atas tikar. Tikar itu bahannya apa? Daun pandan ya. Nah, sekarang orang udah masih ketemu tikar nggak? Masih ada. Tapi di rumah bapak nggak ada tikar. Di rumah saya udah nggak ada tikar juga. Ya. Artinya sudah dibuat dengan bahan-bahan campuran. Pertanyaannya, bisa jadi bahan-bahan itu kemungkinan di dalamnya ada bahan yang dibuat dari yang najis. Ya.
Tapi kalau daun pandan tidak ada. Ya, pasti dia tidak tercampur di dalamnya. Makanya di ulama mengadakan berbeda pendapat di sini. Ya. Wal karoha ba'du dalika. Wa huwa madhabu Malik ibni Anas. Imam Malik bin Anas mempermasalahkan tuh sholat di atas bumi ama permadani atau lain-lainnya. Ini paling tidak sekedar wawasan sajalah. Ya, yang pasti masjid sekarang ini sudah pakai granit yang mahal, ditaruh di atasnya apa nih? Karpet. Granit sama karpet mahalan mana sih? Hah? Yang mahal kok ditaruh di atasnya yang murah ini gimana nih? Ya. Ya. Ya tapi faktanya sekarang begitu. Ya. Faktanya sekarang begitu. Ya. Yang mahalnya ditutupin sama yang lebih murah. Buat apa kalau gitu pakai granit yang mahal? Kalau ditutupin kan kira-kira begitu. Ya, tapi faktanya begitu, ya. Makanya sekarang masjid itu sudah menjadi perhiasan yang indah. Ya. Yang jadi masalah, yang indah-indah ini belum bisa dinikmati oleh orang yang menikmatinya. Maka tetap masjid ini kita bikin indah, akan lebih indah kalau jamaahnya banyak, aktivitasnya banyak. Ini ulama ada aja lagi mempermasalahkan. Ya masuk akal kan Pak? Ya, karena bisa jadi campuran bahan ini ada kemungkinan dari barang yang najis. Kita tidak tahu. Ya tidak. Artinya untuk mensterilkannya, maka kalau di atas bumi nggak ada masalah karena bumi itu suci, jelas tuh, tohuron. Ya. Dan dia bisa digunakan untuk sholat. Itu sudah ittifaq ulama. Ya, jadi kita kadang-kadang banyak menggunakan yang lain-lainnya. Kita tidak tahu bahannya dibuat dari apa. Tapi itu ihtiyaton saja. Sudah. Al-yakin la yuzalu bisyak. Kita yakini saja karpet yang ada di tempat kita itu adalah suci. Sebagaimana sucinya bumi. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini memang lebih kepada beberapa hal di mana mungkin ada manusia kayak sekarang ini. Sekarang ini banyak tukang sapi, tukang kambing. Itu salatnya mereka di mana kalau enggak ke masjid? Kan berarti di daerah situ gitu kan? Cuma mungkin dia buat panggung kecil sedikit ya. Atau dia buat daerah sedikit. Pertanyaannya boleh enggak itu kan masuknya kandang kambing juga atau kandang sapi. Tapi kalau kita pahami yang saya tempati ini tempatnya suci. Sedangkan bumi ini suci. Soal di sebelah kanan ada tai kambing, sebelah kiri tai sapi, di depan tai kambing. Enggak ada urusannya. Yang diperhitungkan tempat yang sedang saya pakai sholat. Tapi kalau kalimat kandang itu berarti daerah kandang itu enggak boleh. Walaupun tempat tersebut ada yang suci. Makanya kalau pakai dalil yang tadi, yang tarjih saja sudah. Pokoknya yang namanya bumi ya tetap itu suci. Soal sebelah kanannya ada sapi, depan belakangnya ada sapi, tapi tempat sholat kita itu dipastikan suci. Itu mengambil hadis dari yang madhabut tarjih. Ya walaupun tetap akhirnya dari 7 tempat itu kembali kepada al-aslu fil hukmi ala illatihi. Ya, tergantung ilatnya. Tadi yang saya pernah ada cerita itu orang sholat di kamar mandi karena kalau dia tidak di kamar mandi pasti ketahuan sholatnya. Dan kalau ketahuan pasti dipecat. Maka dia sholat di kamar mandi. Dalam kasus ini berarti dibolehkan. Makanya tadi
ada madhab yang namanya mustasna, dikecualikan. Ya. Saya kira ini, mungkin ada yang menambahkan atau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu